Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia pada topik 2. Nah, di sini tentang pendidikan dan nilai sosial budaya. Di sini saya membuat sebuah infografis. Nah, pembahasan pertama ada pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian ada kekuatan kultural yang menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Nah, pendidikan juga bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi ataupun membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki tingkah lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Kemudian pendidikan anak itu sejatinya menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam, yaitu potensi, bakat, dan minat yang berbeda-beda maupun dari segi yang zamani. Nah, di sini menyesuaikan keterampilan abad 21. Kemudian budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Nah, budi pekerti yang dimaksud adalah pendidikan itu bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Kemudian ada konsep pendidikan yang dilaksanakan Ki Hajar Dewantara yang diberi nama dengan Tripusat Pendidikan, yaitu suatu pelaksanaan pendidikan dengan melibatkan alam, keluarga, alam perguruan, dan alam masyarakat untuk membentuk manusia-manusia yang unggul, berbudi pekerti, dan cerdas. Kemudian tak lupa juga ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwur Handayani. Nah, di sini perubahan diri yang saya alami dan akan saya praktekkan di sekolah dan kelas saya kelak, yaitu yang pertama, yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari topik ini adalah peserta didik saya anggap sama dalam pemberian pembelajarannya dan orientasi hanya berfokus pada guru tanpa memikirkan kemerdekaan murid dalam memperoleh pendidikan. Kemudian yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari topik ini adalah saya lebih terbuka dalam membuka pandangan saya terhadap sistem pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang mendidik, menuntun, dan membimbing peserta didik tanpa harus merubah kodrat dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajarnya. Kemudian yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya harus mengetahui terlebih dahulu kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar peserta didik agar mampu membimbing dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan kodrat dirinya tanpa merasa tertuntut dan terkekang dalam memperoleh pendidikan. Selanjutnya, proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di Jepara. Nah, di sini dalam proses pembelajaran untuk menerapkan konteks lokal sosial budaya di daerah Jepara, sekolah-sekolah di Jepara itu memberikan pembelajaran seni ukir dalam ekstrakurikuler di sekolah. Nah, agar peserta didik itu tetap melestarikan kearifan lokal di Jepara yang terkenal dengan seni ukirnya. Kemudian dalam pembelajaran ini, anak bebas menggambar ukiran apa saja yang diinginkan seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan murid. Namun tetap dibimbing dalam menggambar dan membuat ukiran yang diimplementasikan ukirannya di atas styrofoam sebagai pengganti kayu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.